Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini kita akan coba belajar bersama step by step bagaimana cara membangun sebuah front-end web application dengan React.js yang di dalamnya ada fitur untuk upload files, memanfaatkan salah satu produk dari Firebase yaitu Firebase Storage. Dengan Firebase Storage kita bisa memiliki semacam storage wadah untuk files atau FTP server ya, file transfer protocol yang bisa kita manfaatkan untuk menampung file-file yang diupload oleh user aplikasi kita. Jadi user akan bisa mengupload file seperti image, audio, video, dan lain-lain yang kemudian kita bisa tampung di Firebase Storage. Dan karena Firebase ini merupakan bagian dari Google Cloud, maka kalau kita bicara di bagian servernya atau di bagian belakangnya, kita bisa akses juga file-file yang sama di Firebase Storage dengan menggunakan Google Cloud Storage API. So, di video kali ini kita akan coba memanfaatkan Firebase Storage dengan React.js untuk membuat sebuah aplikasi sederhana. User bisa upload file, kemudian filenya tersimpan di cloud storage, dan file-file yang sudah di-upload di cloud storage itu bisa kita tampilkan di halaman web dari React.js. File yang akan kita upload, kita coba image ya, image dengan extension .png, .jpg, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa nanti bereksperimen untuk mengupload file-file tipe lainnya. So, pastikan teman-teman sudah punya Firebase account dan juga code editor untuk tempat kita ngoding. Di video kali ini saya akan gunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Pertama, silakan teman-teman login terlebih dahulu ke Firebase dengan account Google teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke konsol untuk membuat project baru ya. Atau teman-teman bisa juga gunakan existing project yang teman-teman sudah punya di Firebase. So, saya akan buat project baru di sini. Klik Add Project. Kemudian kita kasih nama projectnya. Misalnya Storageku. Misalnya ya, namanya adalah Storageku. Nama bebas teman-teman. Saya continue, kemudian Google Analytics-nya saya akan disable karena saya hanya akan pakai fitur Firebase storage-nya aja ya. Langsung kita create project dan kita tunggu sampai project Firebase kita terbentuk. Oke, your new project is ready. Kita klik continue untuk masuk ke konsol dari project saya. Nah, ini adalah projectnya ya, Storageku. Kemudian kita langsung ke Firebase Storage yang ada di sebelah kiri. Teman-teman bisa scroll ke bawah, di situ ada menu Build Storage, ya kan? Kita klik Storage, kita lihat. Nah, di sini kemudian kita langsung aja klik Get Started. Kalau teman-teman mau lihat dulu seputar introduction videonya bisa diklik, bagaimana cara memulai, bagaimana cara storage ini bekerja, dan seterusnya, termasuk dokumentasi ya. Teman-teman bisa klik Go to Docs untuk melihat dokumentasi dari Firebase Storage. Kita masuk ke Build, kemudian dokumentasinya ada di sebelah kiri. Kita scroll ke bawah, pilih Storage Introduction. Nah, di sini juga sudah disediakan ya kalau mau menggunakan Firebase Storage dengan iOS, dengan Android, web, dan lain-lain. Nah, ini dia. Dokumentasinya lengkap ada di sini teman-teman ya. Karena kita akan pakai web, saya buka yang web. Getting Started-nya ada di sini. Nah, jadi nanti saya akan ikutin dokumentasi ini. Kita kembali ke Firebase Console project saya. Kita langsung get started untuk memulai menggunakan Firebase Storage. Kita lihat-lihat dulu fiturnya ya. Kita setup dulu cloud storage-nya. Kita akan pakai test mode aja. Nah, kita pakai test mode. Security-nya lebih tidak aman ya dibandingkan yang production karena kita hanya akan mencoba fitur upload ataupun download dari Firebase Storage ya. Kemudian kita pilih cloud storage location-nya. Servernya ada di mana? Saya akan pilih Asia Northeast 2. Ini adalah Jakarta. Bebas ya, teman-teman pilih mau yang di mana cloud-nya. Kita klik done. Dan ini adalah tampilan dari storage di Firebase ya. Tampilan UI-nya seperti ini. Ada semacam list di sini nanti, tapi ini masih kosong ya, belum ada filenya. Kemudian di sini ada tombol upload, kita juga bisa masukin folder dan lain-lain. Kita coba upload file ya, kita klik upload file. Kemudian saya akan cari image-nya, nih saya sudah sediakan list Pokemon, gambar-gambar Pokemon ya. Coba kita upload nomor 1, Bulbasaur. Nah, ini dia filenya sudah terupload, ada name filenya 001.png, size-nya
type-nya dan last modified-nya kapan. Kalau kita klik, nah ini detailnya kan. Ada image-nya seperti ini, size-nya, tanggal created-nya, file location-nya ya, ada di mana lokasinya, filenya, dan beberapa token tadi ada kita lihat ya, ada akses token, dan beberapa metadata dari image tersebut. Nah, kalau kita mau delete ya kita tinggal pilih image-nya, kemudian delete. Nice. Kita juga bisa buat folder di sini. Nah, jadi misalnya saya buat folder name-nya galeri misalnya. Nah, ini ya, ada icon plus folder name-nya masukin, kemudian kita klik add folder, maka saya punya satu buah folder. Nah, ini dia galeri. Kalau saya mau upload file ke dalam galeri, maka saya masuk dulu ke galeri biasa. Nah, double klik, kemudian kita upload file. Saya juga bisa melakukan multiple begini ya, multiple upload. Nah, saya coba upload 3 sekaligus. Nice. Kita tunggu selesai. Nah, ini file nomor 1. Bulbasaur nomor 004.png, Charmander 007.png, Squirtle. Nice. Terupload ya. Nah, saya sudah punya 3 image. Nah, itu simpelnya teman-teman ya, fitur-fitur yang disediakan oleh Firebase Storage. Next, kita akan coba membuat sebuah React.js application yang bisa mengakses gambar-gambar atau file-file ya. Dalam video kali ini kita akan coba gambar-gambar aja, image yang ada di Firebase Storage. Kemudian kita juga bisa melakukan fitur upload langsung dari React.js. So, saya sudah buka Visual Studio Code tempat saya ngoding di video kali ini. Kemudian saya akan buka terminalnya untuk meng-create project React. Saya akan bikin project React-nya dengan create React app. Oke, saya masuk dulu ke directory D, kemudian npx create React app, spasi nama project React-nya. Saya akan kasih nama misalnya my storage misalnya. Kita eksekusi dan kita tunggu sampai proses pembentukan template ya project React ini selesai. Oke, template-nya sudah jadi. Kita lihat nih, happy hacking. Saya akan open foldernya ya. Jadi open folder, masuk ke project kita tadi yaitu my storage. Ini dia. Select folder, kita buka di Visual Studio Code. Nah, ini dia teman-teman struktur folder dari project React dengan create React app ya. Sederhana, ada public, ada src folder. Nah, kita akan ngoding utama ada di app.js ini. Oke kan ya. Kita coba running lokal terlebih dahulu, npm start. Dan dia akan jalan di browser, portnya localhost port 3000 ya by default. Kita tunggu. Nice, ini dia localhost 3000. Ini adalah template dari React.js, tampilannya seperti ini. Kalau sudah, pertama kita akan coba tambahkan terlebih dahulu ya project Firebase kita ke React.js. Credential-credentialnya kita masukkan ke sana dan kita akan aktifasi fitur Firebase Storage di React.js. Oke, caranya pertama kita perlu install dulu. Jadi saya matikan dulu servernya, kemudian kita install package yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini yaitu Firebase, npm install Firebase. Nah, nanti kita akan manfaatkan Firebase Credential dan juga Firebase Storage untuk connect ke Firebase Storage di project kita. Oke, kita install npm install Firebase, kemudian nanti kita cek di package.json ya, pastikan Firebase sudah tersedia di sana. So, package Firebase-nya sudah terinstall, kita bisa cek di package.json di bagian dependencies ya. Ada Firebase-nya tidak. Nah, ini dia. Sudah terinstall. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan tambahkan project Firebase kita ke React.js. Nah, jadi kita masuk lagi ke Firebase console di sini. Nah, ini storage kita tadi ya. Saya sudah punya 3 image di sini. 1, 4, dan 7.png. Oke ya. Nah, kita masuk ke project overview, masuk ke setting. Ini teman-teman ada icon gear, project setting. Kemudian kita akan tambahkan ini dia di bawah nih ya. Kita akan tambahkan
Firebase ini ke apps kita. Nah, kita pilih di sini ada iOS, ada Android, dan ada web. Kita pilih web. Kemudian kita register app-nya, misalnya namanya adalah My Storage. Nah, begini kita register app-nya. Kemudian nanti kita akan tambahkan Firebase SDK ke React.js ya, credentialnya kita tinggal copy paste saja. Nah, ini tadi dia suruh npm install Firebase, ini sudah kita lakukan ya kan. Kemudian kita copy paste ini script yang ada di bawah ini ke React.js. Nah, ini adalah credentialnya ya. Ke expose nggak apa-apa, nanti akan saya hapus setelah tutorialnya selesai. Oke, kita copy aja. Copy credentialnya, kita masukkan ke React.js. Saya akan masukin ke folder src, kemudian saya buat config folder, di dalamnya saya masukin fire.js. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste. Nah, saya hapus dulu beberapa komennya ya. Nah, seperti ini adalah credential dari Firebase-nya ya, Firebase SDK-nya untuk project yang sudah kita buat di Firebase. Pertama, kita perlu initialize app ya dari Firebase app, kemudian kita juga perlu Firebase storage. Kita perlu import dari from si Firebase /storage. Coba ada nggak storage? Nah, itu dia Firebase storage. Kita perlu import get storage untuk connect ke Firebase storage ya. Get storage. Nah, ini dia metodenya get storage. Dari situ kemudian kita masukin ke sini yang nanti akan kita export ya storage-nya. Kita buat dulu const storage, di mana storage ini adalah get storage dalam kurung masukin app-nya, yang tidak lain adalah initialize app dengan config Firebase yang sudah tadi kita copy kan ya, yang ada di atas ini. Nah, berarti masukin get storage app. Nah, kalau sudah, kita export si storage-nya. Nah, sesimpel itu teman-teman ya. Export default storage. Nah, jadi nanti storage ini kita import di app.js. Nah, selesai. Sesimpel itu teman-teman, kita sudah menambahkan Firebase ke project React kita. Selanjutnya kita akan coba mengakses file-file yang ada di Firebase storage saya. Di sini saya sudah punya, tadi kita punya satu folder ya, galeri, di mana di dalamnya saya sudah upload 3 initial image di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan buat reference di app.js di aplikasi React saya. Kemudian kita akan coba tampilkan 3 image initial ini di laman React-nya. Oke, saya kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke app.js. Pertama kita akan import dulu Firebase SDK yang tadi sudah kita tulis ya. Credential yang tadi sudah kita declare di config fire.js. Saya masuk ke app.js, kemudian kita import dulu si fire.js tadi. Kita import from si config fire. ./config/fire. Nah, itu kan config fire.js, kita import storage-nya yang tadi sudah kita declare ya. Kemudian kita juga butuh React Hook untuk use effect untuk menjalankan function. Jadi ketika pertama kali di render, saya akan gunakan hook use effect untuk mengambil image yang ada di Firebase storage, dan saya juga butuh hooks untuk state ya, untuk menyimpan state data-data atau gambar-gambar yang ada di Firebase storage. Oke, berarti saya perlu import dari React, kemudian from React. Nah, saya tinggal panggil si use effect, ini hook untuk running function ketika pertama kali di render. Kemudian saya juga butuh use state untuk menyimpan state ya, dan juga men-set atau merubah value dari state di aplikasi ini. State-nya nanti adalah list gambar yang ada di Firebase storage. Oke, kita sudah import storage dan kita sudah import use state dan use effect hooks yang akan saya gunakan. Kemudian saya ubah body elemennya, JSX-nya. Dari sini misalnya, saya hapus dulu, kemudian saya masukin
tag P untuk sekedar judul ya, misalnya My Pokemon. Nah, karena daftar image-nya tadi Pokemon ceritanya. Kita coba save, kemudian kita lihat di browser. Nice, sesimpel ini, My Pokemon. Kemudian sekarang saya akan coba melisting image yang ada di Firebase Storage. Untuk melakukan hal itu, saya perlu declare terlebih dahulu state-nya ya, yang akan saya pakai untuk menyimpan list image dari Firebase Storage. Kita bisa buat const, misalnya namanya image img, kemudian set img untuk set value dari state jika ada perubahan. Dia akan panggil useState dengan value initialnya adalah array kosong. Nah, karena nanti kan berupa list ya, berupa array, jadi saya kasih array kosong. Oke, kalau sudah kemudian kita akan buat function terlebih dahulu, function untuk listing image dari Firebase Storage. Caranya pertama saya buat reference terlebih dahulu ya, reference untuk mereferensi ke folder ataupun file yang ada di Firebase Storage. Caranya kita tinggal declare aja misalnya const gallery. Saya akan coba bikin reference ke folder gallery ya yang ada di Firebase Storage saya. Saya buat variable const gallery di mana dia akan manggil coba function ya, method dari si Firebase Storage. Nah, saya perlu import lagi. Import ada namanya ref. Nah, ini untuk membuat reference ya di Firebase Storage. Ini kita import dari Firebase Storage. Firebase/storage. Nah, seperti ini. Kita import ref. Nah, kemudian kita buat referensinya. Caranya adalah kita tinggal declare aja ref dalam kurung koneksi ke storage-nya yang tidak lain adalah yang tadi kita import dari config fire.js, berarti storage, nama file atau nama folder yang ada di Firebase Storage kita. Nah, karena saya mau reference ke folder, nah ini tadi kan kita punya folder namanya gallery ya. Nih gallery, maka saya kasih di sini nama gallery. Nah, ini untuk mereference folder gallery yang ada di storage Firebase Storage saya. Kalau teman-teman mau mereference ke image tertentu, teman-teman bisa tambahkan nih path-nya ya. Jadi misalnya ke gallery / nama filenya, misalnya 001.png. Oke. Nah, saya referensinya ke folder karena saya pengen listing semua yang ada di folder gallery dan nanti proses upload dan download juga saya akan lakukan ke folder gallery di Firebase Storage. Oke. Setelah itu saya akan buat function const misalnya untuk function ini ya, listing image, list image misalnya, dimana dia adalah function. Saya pakai arrow function, simple. Kemudian saya akan panggil method untuk melakukan listing semua file ataupun image ya dalam tutorial ini yang ada di Firebase Storage folder gallery yang ada di reference. Nah, caranya adalah saya bisa panggil ada function list all. Nah, ini dia. List all dari Firebase Storage kita import dulu, kemudian kita panggil di function list image yaitu list all. Jadi akan melist semua file yang ada di mana dalam kurung, masukin referensinya gallery. Nah, sesimpel itu. Dan ini nanti adalah promise, jadi saya bisa declare then kalau sukses apa .catch, kalau gagal ngapain ya, .then.catch. Nah, kalau sukses saya akan coba terlebih dahulu kita print dulu kali ya. Responnya adalah apa? Nah, kita akan coba declare terlebih dahulu. Atau kita langsung looping ya. Kalau kita mau langsung looping, kita bisa declare responnya itu apa, kemudian akan kita apain. Nah, kita akan coba looping ke setiap item atau elemen yang ada di respon list all function itu. Caranya adalah kita bisa declare res.items. Nah, kemudian kita looping dengan for each. Nah, kita coba ya, itemnya itu apa aja. Kita looping dengan for each. Saya masukin function. Misalnya ini adalah item reference-nya. Item ref ini merujuk pada reference untuk setiap file ya teman-teman ya. Kalau gallery tadi reference untuk ke folder. Kan saya kasih nama item ref. Kemudian kita coba console.log aja dulu. Console.log si item ref. Nah, kalau gagal ngapain? Kalau gagal misalnya kita declare console.log errornya apa. Console.log
errornya apa. Nah, sesimpel ini. Kemudian function ini akan saya panggil di hook use effect supaya setiap kali render dia akan manggil. So saya declare di sini use effect. Kemudian kita panggil function. Kemudian kita masukkan di sini si list image function tadi. List image function. Nah, kita running. Kita save dan kita lihat dulu ya ke halaman React-nya yang ada di browser. Kita coba inspect console. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 3 reference ya. Oke, kita coba reload. Nice, ada 3 reference di sini yang mana tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah reference ke file yang ada di folder gallery di Firebase Storage. Kita coba yang pertama nih, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada location-nya, ada path-nya nih, path-nya gallery/001.png. Berarti ini adalah image 001.png yang ada di gallery yang ini. Nah, Bulbasaur. Oke. Kemudian nanti kita bisa dapat banyak data dari sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ini di sini. Kemudian kita lihat referensi yang kedua. Di sini ada nama filenya, ini dia gallery 004.png, yaitu image kedua saya. Nah, ini Charmander, ya kan? Kemudian yang ketiga, kita lihat ini image-nya adalah gallery 007.png. Nah, ini dia. Squirtle. Nice. Kita sudah dapat reference ke 3 filenya. Nah, sekarang untuk menampilkan di laman React di browser, kita perlu URL-nya ya. URL dari image-nya supaya bisa ditampilkan di halaman React.js saya. So, gimana caranya? Saya kembali lagi ke React.js. Nah, di sini konsolnya ya, saya akan tambahkan untuk mendapatkan URL download dari ketiga image yang ada di folder gallery, reference yang sudah kita dapat, kita bisa tambahkan function get download URL sama dari Firebase Storage. Kita import dulu ya, get download URL. Nah, ini dia. Kemudian kita panggil di dalam looping for each item reference tadi, get download URL. Kemudian masukin itemnya, yaitu item ref. Nah, masukin reference-nya, sesimpel itu. Jadi get download URL dalam kurung reference ke image ya, reference ke image untuk mendapatkan URL dari setiap image yang ada di sana. Nah, ini juga nanti berupa promise ya, berarti saya bisa .then kalau sukses apa, .catch kalau gagal ngapain. Nah, kalau sukses, kita coba dulu, konsolnya saya hapus ya. Kalau sukses, misalnya kita akan coba print dulu ya, console.log dulu. Berarti kita declare URL-nya, ini nanti dapatnya. Kemudian kita akan console.log URL-nya. Nah, kita lihat. Kalau gagal, catch, errornya kita console.log saja. Errornya apa? Oke. Kita coba save, kemudian saya kembali ke browser, kita reload, dan teman-teman bisa lihat, nice, ini adalah 3 URL untuk image yang kita punya ya. Coba kita klik, nice, ini image Charmander, klik, yang kedua ini adalah Squirtle ya, dan yang ketiga Bulbasaur, nice. Nah, coba kita reload lagi. Teman-teman bisa lihat ini linknya ya. Jadi link ini nanti yang akan kita masukkan ke halaman React-nya supaya bisa tampil image-nya. Nice. Oke, kita coba klik yang ini. Bulbasaur. Oh, kayaknya urutannya tidak urut ya teman-teman ya. Tidak urut. Jadi kita bisa nanti lakukan sort misalnya by name misalnya atau by date, terserah teman-teman. Oke, yang penting kita sudah dapat linknya. Nah, link ini yang akan saya set sebagai state-nya, state image yang tadi sudah kita buat. State image. Nah, ini dia. Gimana caranya? Caranya adalah ya tinggal kita set image aja. Jadi di URL sini. Nah, kita akan set image untuk set value-value yang didapatkan sebagai state image ya, supaya bisa nanti kita tampilkan, kita lakukan looping ya, kita lakukan mapping, terus kita tampilkan, kita render di halaman React.js kita.
Nah, caranya adalah set image, kemudian dalam kurung kita masukkan, karena ini berupa looping ya, for each, maka kita bisa pakai metode push atau append untuk menambahkan value ke state. Caranya adalah kita bisa declare image, di mana image itu nanti akan masukin semua URL yang kita dapat. Nah, kita decomposition image-nya, kemudian sisipkan URL. Nah, seperti ini. Jadi nanti URL-nya akan masuk satu persatu ya, karena ini for each looping. Kalau sudah, kemudian kita coba console.log. Kita coba console.log-nya di body. Oke, kita coba di body page kita ya. Misalnya di sini saya tambahkan console.log image. Oke, kita coba ya. Kita save, kemudian kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Nah, awalnya 0 ya, awalnya kosong. Kemudian ada 1, nih nambah 1, kemudian nambah 2, nih ada 2, dan yang terakhir ada 3 sekarang. Nice. Yang disimpan hanya linknya aja teman-teman ya, properti yang lain tidak saya simpan. Nah, teman-teman bisa juga simpan semua properti data yang ada di reference image-nya tadi. Oke. Nice, saya sudah dapat nih list image-nya. Langkah selanjutnya adalah saya akan coba tampilkan di body ya, image-image yang sudah kita dapatkan dari Firebase Storage. Nah, caranya gimana? Berarti di sini coba kita declare, kita lakukan mapping di sini. Nah, caranya adalah kita bisa declare state-nya, image-nya. Kemudian saya pengen sort dulu deh berdasarkan namanya aja. Nah, kita bisa panggil sort biasa, kemudian kita bisa lakukan mapping. Kemudian function untuk mapping. Parameter pertama adalah value-nya, parameter kedua adalah index-nya. Oke. Kemudian saya akan tampilkan misalnya sebagai tag span misalnya ya. Boleh juga langsung kita return span. Di dalam span saya akan masukkan image, di mana image ini nanti source-nya adalah dari value URL yang ada di state image. Oke ya, berarti kita bisa declare image-nya di sini. Saya bisa tambahkan key untuk unique ID setiap elemen yang ada di mapping ya. Kemudian di image-nya saya akan tambahkan alternate dulu. Alternate-nya adalah tidak lain adalah namanya, misalnya val. Kemudian saya akan tambahkan lebar image-nya berapa. Kita coba dulu misalnya 100 pixel kali ya. Dan yang terakhir jangan lupa yang paling penting adalah source image-nya. Nah, di mana source image-nya tidak lain adalah URL-nya yaitu val. Dan jangan lupa ini harusnya return ya teman-teman ya. Nah, ini harusnya return, atau kita bisa return begini, atau kita bisa langsung aja kasih kurung biasa. Nah, seperti ini. Nah, kita coba save, kemudian kita lihat di browser. Nice. Oh, ini looping ya. Coba saya enter. Dan nice. Kita dapat image-nya teman-teman ya. Nice. Ini adalah image yang berasal dari Firebase Storage, folder gallery yang sudah kita buat referensinya tadi. Saya akan tambahkan tag div supaya dia lurus aja ya, span-nya tidak ke bawah gitu. Nah, supaya seperti ini. Nah, sip. Oke, sudah dapat ya image-nya ya. Ada 3, langsung muncul seperti ini. Dan ini urutannya berdasarkan nama, karena tadi kita lakukan sort, ya kan? Nice, kita sudah dapat image-nya. Sesimpel itu. Langkah selanjutnya kita akan coba tambahkan fitur loading ya. Karena kalau tadi kita lihat, kita reload. Nah, tidak ada loading gitu, langsung muncul image-nya ya, menunggu beberapa saat. Nah, saya akan tambahkan fitur loading. Saya sudah siapkan asetnya untuk loading. Teman-teman bisa download spinner ya. Nah, ini saya sudah punya image Pokeball yang nanti akan saya pakai untuk fitur loading. Teman-teman bisa pakai spinner image loading lainnya, silahkan teman-teman cari di Google. Saya akan masukkan ini, import ke Visual Studio Code. Saya akan masukkan ke folder aset misalnya ya. Saya masukkan ke folder aset yang ada di source. Assets. Nah, kemudian saya akan masukkan gambar Pokeball ke sini. Nice. Nah, ini gambarnya seperti ini nanti.
Jadi ini adalah spinner yang akan saya pakai ya untuk loadingnya. Langkah selanjutnya saya akan buat terlebih dahulu state loading dan juga set loadingnya. Ketika nanti dia ambil gambar, gambarnya belum dimasukkan ke state, dia akan menampilkan loading ini ya, loadingnya true or false saja state-nya. Langsung kita import terlebih dahulu image-nya ya. Nah, jadi kita import si poke tadi dari from ./assets/ nama filenya yaitu poke.gif. Nice. Kemudian saya akan buat state untuk loading, const loading. Ini nanti cuman boolean aja ya. Set loading boolean true or false. Use state. Value pertamanya saya akan set true misalnya. Nah, jadi by default tampil misalnya ya, by default tampil. Boleh juga di set false, tidak masalah. Nah, kemudian saya akan tambahkan kapan loading ini true dan kapan loading ini false. Dia akan true tentunya ketika pertama kali kita mau akan mendapatkan list image-nya. Berarti ketika function list image ini dipanggil, nah kebetulan defaultnya sudah true ya, defaultnya saya kasih true. Jadi saya tidak perlu set ke true lagi. Berarti langsung kapan dia itu false. Nah, kapan dia false? Ketika image state-nya sudah lengkap. Nah, jadi ketika setelah ini, kemudian kita set loading-nya jadi false. Nah, sesimpel itu. Jadi tinggal masukin set loading-nya false. Ketika state image sudah terisi dengan URL dari image yang kita punya di Firebase Storage. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal declare nih. Nah, di dalam render image ini, ketika loadingnya true, maka image Pokemon Ball tadi, Pokeball-nya tampil. Tapi ketika sudah dapat semua state image URL, maka Pokeball-nya kita set loadingnya false, sehingga dia tidak tampil. Oke kan? Kita bisa buat conditional di sini. Misalnya ketika loadingnya true, nah apa yang dilakukan? Kemudian kalau false, dia akan tampilkan image dari Firebase Storage. Sesimpel itu ya kan. Kalau loadingnya true, ngapain? Kita akan tampilkan image dari Pokeball tadi. Saya buat alternate name-nya misalnya Pokeball. Kemudian kita declare juga lebarnya. Misalnya saya akan kasih 80 misalnya. Kemudian kita source image-nya. Source image-nya tidak lain dan tidak bukan adalah si Poke yang sudah tadi kita import ya. Ini dia, Poke. Merujuk ke file poke.gif yang ada di folder assets. Ya kan? Berarti kita tinggal masukin aja di sini Poke. Nah, sesimpel ini. Kita coba save, kemudian kita coba reload di browser ya. Di browser, kita reload. Dan nice, teman-teman bisa lihat tuh, ada loadingnya tadi ya. Coba. Nice, cool. Oke, sip. Kita sudah buat fitur loadingnya. Terakhir kita akan coba buat untuk fitur upload. Jadi selain download, ini kan kita dapat download image-nya ya. Download URL image-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan di React.js. Kita sudah tambahkan fitur loading dengan spinner, Pokeball. Dan langkah selanjutnya kita akan coba upload file ke folder galeri yang ada di Firebase Storage. Nah, saya akan coba buat sebuah tombol kecil di samping judul nih ya. Di samping My Pokemon ada tombol kecil. Kemudian ketika diklik dia akan melakukan upload. Nah, caranya gimana? Kita siapkan dulu tombolnya ya. Tombolnya saya juga sudah punya asetnya teman-teman. Nah, saya akan pakai ini, icon plus ini ya. Image plus ini. Saya akan copy paste juga ke aset. Nice. Nah, seperti ini image-nya. Bebas, teman-teman bisa pakai button biasa juga boleh ya. Kemudian kita akan import lagi. Import si plusnya ya, si tanda plus. From asset slash plus .png, sorry. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan di render di halaman utamanya di samping Pokemon tadi kan ya. Nah, di samping My Pokemon ini, berarti saya masukin aja ke dalam tag P-nya sekalian. Kemudian setelah Pokemon saya akan masukin label. Kemudian kita masukin input file dengan tipe file ya. Input dengan tipe file. Nah,
saya bisa declare di sini input tag dengan tipenya adalah file untuk upload file teman-teman ya. Jadi ketika diklik input type file ini nanti akan langsung membuka window untuk memilih image mana yang mau dieksekusi, yang mau diupload. Oke, sesimpel itu. Kemudian coba kita save dulu deh. Kita save dulu, kita lihat apa yang terjadi. Nah, input type file seperti ini teman-teman tampilannya by default ya. Kita coba klik. Nah, kalau diklik seperti ini, dia milih salah satu file. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, saya pengen tampilannya ini dirubah, bukan seperti ini defaultnya, tapi saya pengen berupa icon plus tadi ya, icon plus tadi. Nah, caranya gimana? Cara yang paling simple adalah kita bisa tambahkan di sini misalnya stylenya. Style, kita set dia tidak tampil ya, tidak nampak. Berarti caranya adalah display, kita declare none. Nah, kalau ini kita save, maka dia hilang button default tadi ya. Button defaultnya hilang. Nah, terus supaya muncul plusnya, saya tinggal tambahkan image-nya aja di sini. Nah, jadi di dalam label ini, saya masukin image si Poke tadi ya. Nah, saya kasih dulu alternate name-nya misalnya adalah plus. Kemudian saya tambahkan lebarnya. Misalnya lebarnya sekitar 15 barangkali ya. Nanti kita cek dulu. Dan jangan lupa yang paling penting adalah source image-nya, yaitu dari plus yang tadi kita import. Nah, panggil aja di sini. Ups. Nah, seperti ini. Oke. Alternate with source plus. Kemudian ketika button ini diklik, apa yang terjadi? Nah, kita bisa declare on change ya. Method on change di inputnya. Nah, jadi on change-nya ada di inputnya. Misalnya ini ngapain? Nah, gitu. Kita coba dulu misalnya cuman console log aja ya teman-teman ya. Coba kita kasih function aja. Console.log misalnya upload. Nah, ini. Jadi ketika diklik dia akan nampilkan upload di konsol. Kita coba save. Kita kembali ke React.js. Nice, buttonnya keluar teman-teman ya. Buttonnya sudah keluar. Coba saya perbesar dikit deh. Nah, segini. Coba kita klik. Klik. Nah, milih kan ya. Kita coba pilih salah satu. Nah, ada keluar nih, upload. Nice. Kita klik. Pilih image salah satu. Upload lagi. Nah, sekarang saya pengen lihat properti dari image yang kita pilih ketika input type file ya. Caranya gimana? Nah, kita bisa declare di sebuah function. Nah, ini akan saya declare function untuk upload teman-teman ya. Nah, jadi kita buat function upload, terus kemudian nanti dipanggil di method onChange ini. Oke, sesimpel itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saya akan buat dulu misalnya di sini ya. Fitur untuk upload. Nah, caranya saya tinggal declare namanya terlebih dahulu, misalnya upload file atau upload image ya, dimana dia adalah sebuah function, saya pakai arrow function, dan untuk mendapatkan info dari apa yang kita masukkan, file apa yang kita masukkan ke input type file, kita bisa masukin parameter, misalnya di sini saya kasih nama E ya, untuk event, biasanya dikasih nama E seperti itu. Kemudian ketika upload image, saya akan set loadingnya ke true lagi. Nah, jadi kan saya set lagi ke true. Nah, karena pasti sebelumnya adalah false ya. Nah, karena dia ambil image, kemudian set defaultnya kebetulan true. Setelah image terambil dia jadi false, maka ketika upload saya set loadingnya jadi true lagi. Supaya muncul spinner Pokeball-nya. Nah, kemudian saya juga akan set image-nya, image dari Pokemon yang ada itu ke array kosong. Jadi saya hilangkan lagi supaya nanti bisa dipanggil lagi semuanya. Oke ya. Jadi saya kosongin, terus nanti kita isi setelah proses upload selesai. Oke, sesimpel itu ya kan. Kemudian untuk membuat ini merujuk ke file yang sudah mau kita upload, yang akan kita upload, kita bisa declare misalnya saya kasih nama file, di mana file ini merujuk ke event.target.
.files elemen ke 0. Nah, dia nanti elemen ke 0. Kenapa? Coba kita komen dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita coba di sini declare a console.log a.target.files atau a.target dulu ya. Kita coba a.target itu siapa? Kita save, kita kembali ke sini, kita reload. A.target adalah, kita pilih tombol plus, pilih salah satu. Nah, ini dia. Input type file style display none. Ya, itu berarti input tag-nya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita declare a.target.files, kita save, kita reload, kemudian kita plus button, kita pilih salah satu image. Nah, teman-teman bisa dapat nih file list yang dipilih di plus button ini. Nah, indeks ke 0-nya adalah nih, name-nya 005.png, tipenya image.png. Ini adalah properti data dari image yang tadi kita pilih untuk upload. Oke kan? Coba kita coba ya. Tekan plus button lagi. Saya pilih image nomor 003 misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di konsol ada 003.png. Nah, berarti saya panggil index file list elemen ke 0. Nah, kalau ini kita declare files elemen ke 0, save, maka keluarnya adalah, kita coba tekan tombol plus, pilih salah satu. Nah, ini adalah properti image-nya ya. Nah, nice. Berarti itulah targetnya teman-teman ya. Targetnya adalah a.target.files elemen ke 0. Nah, itu sebabnya saya panggil di sini filesnya seperti ini. Kemudian kita akan langsung upload filenya. Berarti kita bisa langsung const misalnya upload ya, uploaded files. Kita buat variabel file yang terupload, di mana dia akan bikin reference dulu ke folder galeri. Nah, berarti ref ke sini, storage gallery, ya kan? Nah, jadi kita buat reference ke folder galeri, storage ke folder galeri. Jangan lupa slash nama filenya. Jadi kita bisa masukin file name-nya di sini. Jadi file itu nanti akan terupload sebagai apa? Nah, sebagai file di galeri ya. Berarti saya bisa declare seperti ini, masukin file.name. Nah, file.name ini merujuk pada yang tadi kita lihat di sini teman-teman. Ini dia, file.name. Oke. File.name. Jadi nanti kalau saya upload misalnya x.png, maka nanti file x.png akan masuk ke folder galeri /x.png. Nah, x.png itu adalah image yang nanti kita upload ke Firebase Storage. Kemudian untuk menguploadnya, kita bisa panggil function ada namanya upload bytes dari Firebase Storage. Nah, kita upload bytes. Nah, ini dia. Saya akan pakai upload bytes. Kita copy, masukkan ke sini, upload bytes. Kemudian dalam kurung tujuannya, targetnya adalah si uploaded image, ya kan? Uploaded file, file aslinya, yaitu file. Nah, cuman seperti ini aja. Dan ini nanti juga merupakan promise ya. Jadi kita bisa .then kalau sukses dan .catch kalau gagal. Nah, kalau sukses misalnya kita akan coba declare misalnya image gitu ya. Nah, kemudian kita akan console log aja. Console.log misalnya uploaded success file has been uploaded successfully. Nah, cuma notif seperti ini ya. Kemudian kalau error, ya saya akan declare errornya apa. Error. Kita console.log errornya apa. Oke. Setelah itu, setelah selesai upload, saya pengen, tadi kan set image-nya kita kosongin ya ketika upload ya. Nah, saya pengen panggil lagi nih. Kita panggil lagi image-image yang ada di Firebase Storage. Nah, berarti kita bisa panggil lagi nih di sini. Panggil si list image,
ya kan? Berarti kita bisa declare di sini aja ketika sudah sukses. Nah, kemudian kita panggil list image. Nah, function list image ya untuk mendapatkan URL image yang tersimpan di Firebase storage. Oke, sesimpel ini. Kemudian kita coba save, kita coba reload ya, teman-teman ya. Ups, ada upload image assign. Oh, ini sudah terassign tapi belum dipanggil ya. Nah, berarti kita panggil dulu. Panggilnya di tadi input type on change method. Nah, di sini. Di sini kita akan panggil langsung. Hapus. Kemudian panggil upload image. Ya kan? Sesimpel ini. Nice. Kita coba save. Kemudian kita masuk ke React.js-nya. Kita reload. Nah, ini image-nya ke double-double ya ketika reload pertama kali. Nice, oke. Kemudian kita coba upload. Plus button. Kita pilih misalnya saya mau masukin Charmander misalnya. Open. Dia upload. Nice, file has been uploaded successfully. Dan teman-teman bisa lihat nih. Image Charmander masuk ke sini. Kita lihat di Firebase storage. Kita coba reload kali ya. Storage. Masuk ke galeri. Dan teman-teman bisa lihat nih, ada image nomor 005 Charmander. Nice. Kita coba upload lagi. Klik plus. Saya coba Charizard. Open. Dan file uploaded successfully. Masuk nih Charizardnya. Kita coba upload lagi. Misalnya Pikachu. Kita open, upload ke Firebase storage. Dan nice, ada Pikachu-nya. Upload lagi. Misalnya Raichu. Nice, sukses. Kita lihat di Firebase storage-nya, folder galeri. Ini dia image-nya. Ada Raichu, Pikachu masuk juga, Charizard masuk. Nice. Nah, itu dia teman-teman untuk video tutorial kali ini ya. Simple, aplikasi React.js dengan fitur upload file dan listing file, terutama berupa image yang kita bisa upload dan download dari Firebase Storage. Untuk source code selengkapnya, teman-teman bisa cek di repo GitHub saya. Linknya ada di description. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Bye!